Keras lagi, shalom. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Bukan cuman kita, seluruh orang percaya yang ada di belahan dunia ini merayakan peristiwa Jumat Agung. Nah, begini saudara, jangan kita cuma sekedar merayakan Jumat Agung. Boleh-boleh saja kita buat aksesoris salib di mana-mana sebagai bentuk sukacita kita, sebagai bentuk euforia. Tetapi jauh lebih penting daripada aksesoris Paskah adalah bagaimana kita menjadikan momentum Jumat Agung ini untuk sadar bahwa Yesus sudah mati buat saudara, berarti kita tidak boleh hidup dalam gelap. Amin. Jadi bukan cuma sekedar memenuhi kota Ambon, rumah kita, gereja dengan salib warna ungu seperti ini, bukan. Tapi jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana momentum Jumat Agung ini kita menyadari dan kita hidup bukan lagi dalam kegelapan, tapi hidup dalam terangnya Tuhan. Bukan lagi hidup dalam kubangan dosa, tapi kita sudah hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau kita merayakan Jumat Agung tapi kita masih dalam dosa, akan menjadi percuma. Ketika kita merayakan Jumat Agung kita masih dalam kegelapan, akan menjadi percuma. Itu cuma perayaan biasa. Sebab saya mengajak, mari jadikan momentum Jumat Agung ini sebagai kesadaran kita untuk bukan lagi hidup di dalam kegelapan, tapi hidup dalam terang. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah Yesus disalibkan. Ada 3 hal penting yang akan saya bagikan sebentar. Yang pertama, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan, apa itu salib? Yang kedua, mengapa kematian Yesus harus melalui salib? Dan yang ketiga, makna salib itu sendiri. Oke, kita mulai, tapi sebelumnya kita akan buka dulu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Mari Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah, kita buka sama-sama dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Yang sudah temukan katakan amin. Kita akan baca bersama-sama, tetap dalam posisi duduk, tapi sikap hati kita respon kepada pembacaan firman Tuhan. 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Garis bawahi kalimat Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itu yang kita garis bawahi dan kita renungkan baik-baik, karena sebentar akan kita ketemu kembali dengan ayat ini. Oke, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama tadi, apa itu salib? Nah, salib dalam kata Yunani itu ditulis dengan istilah stauros, dari kata kerja stauros. Dalam bahasa Latinnya crucifago, artinya adalah kayu balok yang didirikan tegak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, arti kedua, kayu balok yang digunakan sebagai alat untuk menghukum mati seseorang. Dalam arti terakhir inilah makna salib itu dipakai dalam perjanjian baru. Nah saudara, meskipun demikian salib ini sudah ada dalam kebudayaan pra-Kristen. Jadi sebelum kekristenan ada, itu yang namanya salib sudah ada. Jadi salib itu bukan nanti ada di perjanjian baru, atau salib itu bukan nanti ada setelah peristiwa Yesus. Tetapi sebelum ada kekristenan, itu yang namanya salib sudah ada. Amin saudara. Salib sudah ada. Kalau saudara search di Google, bentuk-bentuk salib pun berbeda-beda, macam-macam bentuknya. Jadi kekristenan, sebelum kekristenan itu ada muncul, salib itu sudah ada. Cuma akan berbeda dengan salib Yesus. Oke? Nah, menurut sejarawan Roma namanya Herodotus, hukuman salib itu berasal dari Babilonia dan melalui Persia dan Venesia, lalu diterima oleh hukum Romawi. Dari sinilah tradisi hukuman salib diterapkan di kekaisaran Romawi untuk menghukum para budak, untuk menghukum para penjahat demi menjaga stabilitas dan keamanan. Penyalipan merupakan bentuk eksekusi yang paling kejam, keras, dan buruk
di dalam kekaisaran Roma itu lebih kejam daripada hukuman yang lain. Ada 3 hukuman itu di kekaisaran Roma. Pertama, hukuman bakar, kepala dipenggal, dan hukuman salib. Dan hukuman salib ini adalah hukuman yang paling kejam. Nah, Yesus hidup waktu itu di zaman kekaisaran Romawi. Makanya hukum berlaku waktu itu adalah hukum Romawi, harus disalibkan. Nah, itu dia. Apa itu salib? Saya sudah jelaskan tadi bahwa salib itu muncul sebelum ada kekristenan, itu sudah ada salib. Yang kedua, saudara, mengapa kematian Yesus harus melalui salib? Kalau Yesus mau tebus dosa umat manusia, kan kenapa harus disalib? Bisa saja kan lewat ditikam tanpa harus disalib, ya kan? Bisa saja dirajam seperti Stefanus, betul saudara? Stefanus kan mati karena dirajam. Kenapa Yesus harus mengalami kematian? Kematiannya harus melalui salib, bukan melalui dirajam atau ditikam, tapi kenapa harus melalui salib kematian Yesus? Jawabannya adalah, pertama, Yesus mengalami kematian melalui salib adalah karena penggenapan firman Tuhan dalam perjanjian lama. Saudara bisa buka di dalam Yesaya pasal 53 itu seterusnya, itu penggenapan firman Tuhan. Jadi alasan pertama kenapa Yesus mati harus disalib, bukan melalui yang lain, itu karena penggenapan firman Tuhan. Yang kedua, mengapa kematian Yesus harus melalui salib? Karena hukuman salib adalah hukuman bagi orang yang terkutuk. Coba kita buka dalam kitab Ulangan pasal 21. Kitab Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23 dikatakan begini. Ini hukum Taurat, saudara. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Yang kedua tadi pertanyaan, mengapa Yesus mati harus melalui salib? Karena salib, orang yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Nah, kita ini adalah seharusnya orang-orang yang terkutuk. Oleh karena dosa, kita menjadi orang yang terkutuk. Tetapi Yesus mengambil posisi kita. Dia menjadi orang yang terkutuk melalui proses penyalipan. Jadi kenapa Yesus mati harus lewat salib? Karena penyalipan itu adalah orang-orang yang terkutuk. Jauh dalam kitab Ulangan sudah dibilang, orang yang berdosa, orang yang terkutuk itu harus digantung. Harusnya katong yang digantung ya, karena katong orang berdosa, orang yang terkutuk. Demikian Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Galatia pasal 3 ayat 13. Firman Tuhan bilang begini, orang yang digantung pada kayu salib itu disebut apa? Terkutuklah dia yang digantung di kayu salib. Jadi Yesus rela menjadi terkutuk supaya kita tidak menjadi orang yang terkutuk. Itu alasan yang kedua kenapa Yesus harus melewati proses salib. Ternyata penyalipan itu adalah sesuatu yang sifatnya dikutuk oleh Tuhan. Siapapun yang disalib itu penjahat, siapapun yang disalib itu terkutuk. Maka Yesus harus melewati yang namanya penyalipan supaya kutukan kepada manusia itu ditimpakan kepada dirinya. Kalau cuma rajam dengan batu, belum dikatakan terkutuk. Tapi penyalipan itu terkutuk, karena orang yang digantung itulah yang dikatakan terkutuk. Jadi dalam hukum Taurat juga sudah mengajar, ketika ada orang Israel berdosa, itu harus digantung loh saudara. Ada orang Israel yang melanggar aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, itu harus digantung. Dan Yesus melakukan itu saudara. Dia digantung di kayu salib karena dia adalah orang-orang yang menanggung kutukan saudara dan saya. Oke? Yang ketiga saudara, kenapa Yesus harus mati melalui proses penyalipan? Kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Kita kembali kepada pembacaan kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah
bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang ketiga, kenapa Yesus mati melalui proses penyalipan? Yesus mati karena dosa-dosa kita. Yang setuju bilang amin. Jadi bukan lembing yang mematikan Yesus, bukan mahkota duri yang mematikan Yesus, bukan salib itu sendiri yang mematikan Yesus, tetapi dosa manusialah yang membuat Yesus harus mati. Karena lembing sekalipun ditusuk, kalau Yesus tidak mau mati, tidak akan mati. Amin, saudara. Salib sekalipun tidak akan mematikan Yesus, tapi Yesus mati itu karena dosa-dosa kita. Jadi bukan karena Yesus dipasangkan mahkota duri baru dia mati, bukan karena dia dipaku tangan kanan tangan kiri baru dia mati, bukan karena kakinya dipaku sebelah kanan sebelah kiri dia mati, tapi Yesus mati karena dosa-dosa kita. Jadi kalau orang nonton film Tuhan Yesus, waktu Yesus dicambuk dia menangis, ya kan? Sebenarnya jangan menangis. Makanya dalam 7 kata salib, ketika wanita-wanita itu menangis, saya bilang, hai ibu, jangan tangisi diriku, tangisi dirimu. Kenapa? Bukan Yesus yang disalibkan yang ditangisi, tetapi diri kita yang hari-hari ini kalau masih hidup dalam dosa, kita harus tangisi dan kita harus kembali kepada terangnya Kristus. Ada amin? Karena kalau orang kalau nonton film Tuhan Yesus kan begitu, terbawa perasaan, menangis, tapi habis menangis keluar kembali bikin masalah, kan saudara? Bukan kematian, bukan film itu, bukan mahkota duri yang kita tangisi, harus dari kita. Kalau kita masih hidup dalam dosa, jangan, harus kita bertobat. Nah itu dia poin kedua, mengapa Yesus harus mati lewat salib. Kematian Yesus lewat salib. Yang pertama tadi karena menggenapi firman Tuhan. Yang kedua karena salib itu adalah hukuman terkutuk bagi para penjahat. Yang ketiga, Yesus mati lewat salib karena dosa-dosa kita. Yang berikut saudara, apa makna salib Yesus? Makna yang pertama adalah, salib Yesus itu makna yang pertama adalah sebagai pengganti. Bilang sama saya, pengganti. Sekali lagi, apa makna salib Yesus? Makna yang pertama adalah pengganti. Apa yang diganti? Ditukar maksud saudara. Jadi ganti itu tukar posisi. Jadi contoh kayak Ibu Dalending, dia duduk di situ, beta ganti posisinya duduk, Ibu Dalending berdiri. Jadi terjadi pergantian posisi. Jadi salib itu pergantian posisi. Apa yang diganti di salib saudara? Yang pertama, dosa diganti dengan kebenaran. Amin. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Perhatikan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi apa yang diganti di salib? Coba kita lihat ayat yang berikut. Ini masih pengganti dosa dengan kebenaran. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya apa? Menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan sekali lagi, dia yang tidak mengenal dosa. Siapa di sini yang tidak mengenal dosa? Yesus yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa jadi berdosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dia harus kita masukkan dalam hati kita, bahwa Yesus sudah ambil posisi kita, tukar posisi kita. Jadi kalau kita posisi sudah ditukar, Yesus rela menjadi dosa supaya kita benar. Jangan kembali ke dosa lagi. Ada amin saudara? Berarti kita menghina posisi Yesus. Poin yang berikut yang disebut dengan pengganti. Apa yang diganti saudara? Yang diganti adalah kutuk diganti dengan berkat. Sama-sama bilang dengan saya, kutuk diganti dengan berkat. Nah, yang diganti apa? Kutuk diganti dengan berkat. Yang kita sudah baca tadi dalam Galatia pasal 3 ayat 13.
bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi kita tidak lagi mengalami kutukan dosa. Kita memperoleh berkat karena Yesus sudah ganti posisi saudara dan saya. Ini harus kita imani, ini harus kita percayai bahwa posisi saya sudah diganti oleh Yesus. Jadi saya tidak hidup di bawah kita tidak hidup di bawah kutukan, tapi kita hidup di dalam berkat daripada Tuhan. Makanya jangan kutuki dirimu sendiri, saudara. Tak kutuk beta pun diri, kutuk beta paling terbaik. Jangan kutuki dirimu. Karena Tuhan sudah mengganti posisimu. Engkau bukan orang terkutuk lagi, tapi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena kalau kan kau mengutuki diri, yang paling bahaya begini, saudara. Kalau orang lain kutuk ke saudara, itu tidak berbahaya. Kalau orang lain jelek-jelekan saudara, itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kalau saudara kutuki dirimu sendiri. Itu yang paling berbahaya. Kalau orang lain yang kutuk saudara, selama saudara masih percaya diri, yang akan masuk dia punya kata-kata dalam hati saudara. Tapi kalau saudara yang kutuk diri saudara, itu yang berbahaya. Hidup selesai kalau saudara kutuk dirimu sendiri. Makanya hari ini jangan kutuki dirimu sendiri hanya karena rambutmu beda dengan rambut tetanggamu. Amin. Jangan kutuk dirimu hanya karena wajahmu beda dengan yang sebelah. Jangan kutuk dirimu hanya karena hidupmu lebih masuk ke dalam daripada tetangga. Jangan bilang kenapa beta terlahir seperti ini, terkutuklah hari kelahiranku. Jangan. Apapun keadaanmu hari ini, percayalah engkau berharga di mata Tuhan karena Yesus mau mati buat saudara. Mau hidupmu keluar ke hidupmu ke dalam, rambutmu bergelombang seperti domba yang turun dari gunung Hermon, engkau berharga di mata Tuhan. Yang setuju bilang amin, haleluya. Jangan kutuki dirimu kalau engkau belum terima bantuan dari pemerintah. Selesai sudah beta pun hidup. Pemerintah cuma perhatikan yang lain, beta sih diperhatikan. Hidupmu tidak selesai kalau pemerintah belum kasih bantuan. Ada bantuan dari surga datang sama saudara. Jangan kutuki dirimu, karena Tuhan sudah ganti posisimu. Engkau yang tadi terkutuk, Yesus ganti posisimu. Engkau tidak lagi menjadi orang terkutuk, tapi diberkati oleh Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kutuki diri saudara. Baru kayak kasihan. Mari lewat momentum kematian Kristus Jumat Agung ini mengingatkan saudara bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ayo bilang sama saya, lewat momentum Jumat Agung. 1, 2, 3. Saya menjadi orang bukan dikutuk, tapi diberkati Tuhan. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Lewat momentum Jumat Agung, saya menjadi orang yang diberkati Tuhan, bukan dikutuk. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oke saudara, yang berikut terjadi pergantian apa? Yang tadi kutuk diganti dengan berkat. Yang berikut yang diganti adalah hukuman kekal diganti dengan hidup yang kekal. Baca di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi salib itu artinya Tuhan mengganti posisi kita. Apa yang diganti? Yang diganti adalah hukuman kekal diganti dengan hidup yang kekal. Kurang apalah saudara? Kurang apa lagi? Kematian Kristus itu cukup bagi saudara. Itu kasih yang maksimal. Amin, saudara. Saya mau bilang bahwa kematian Kristus di kayu salib itu sudah pemberian yang maksimal. Pemberian yang maksimal atau pemberian yang sudah memang final, sudah itu. Pemberian yang tertinggi. Jadi kalau cuma masalah berkat jasmani, tidak sebanding dengan pemberian diri Yesus di kayu salib. Amin. Berarti dengan kematian Kristus di kayu salib itu sudah cukup bagi kita, tanpa kita lagi berfokus kepada hal-hal lahiriah. Yang setuju bilang amin. Karena kematian Kristus itu jauh lebih berharga daripada perkara-perkara dunia ini. Haleluya. Jadi hukuman kekal diganti dengan hidup yang kekal. Harusnya kita yang dihukum, tapi karena Kristus mengasihi kita, Dia ganti posisi kita. Kita yang tadi berjalan dalam neraka, menuju ke neraka, Tuhan ganti posisi. Mari beta ganti perjalanan Ose balik. Oh keren saudara.
Jadi perjalanan kita bukan lagi menuju kepada hukuman kekal, tapi perjalanan kita dari sekarang sampai selama-lamanya menuju kepada kehidupan yang kekal. Bayangkan Anda sementara berjalan menuju ke neraka, bukan lagi ku berjalan ke Kanaan, bukan. Ku berjalan ke neraka, ku berjalan ke neraka. Yesus ganti posisimu, balik. Amin, saudara. Yesus rela dihukum supaya engkau tidak dihukum. Keren kan? Tidak ada Tuhan seperti Tuhanmu yang mengganti posisimu, yang rela dicambuk dikenakan mahkota duri demi saudara. Ingat itu baik-baik. Sehingga kalau cuma masalah sepele dalam hidup kita, tidak apa-apa, karena Yesus sudah menunjukkan kasihnya lebih besar dalam hidup saya. Berikut, apa makna salib Yesus? Makna pertama tadi pengganti. Lalu pengganti ini ada 3 poin saya bagikan. Pengganti dosa diganti dengan kebenaran, kutuk diganti dengan berkat, dan hukuman kekal diganti dengan hidup yang kekal. Makna salib Yesus yang kedua adalah pengampunan. Apa saudara? Pengampunan. Itu dia, makna salib Yesus adalah pengampunan. Mari baca dalam Matius pasal 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Yesus mengampuni saudara, menghapus dosa saudara. Makanya Yohanes Pembaptis, dia berkata dalam Injil Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yesus mengampuni dosamu, Yesus menghapus dosamu, Yesus melupakan dosamu. Keren banget saudara. Dia mengampuni. Kalau Yesus saja mengampuni kita, berarti kita juga wajib mengampuni sesama. Amin. Sekali lagi, kalau tadi saya bilang momentum Jumat Agung, kita harus memperkatakan, saya bukan orang terkutuk, tapi saya orang diberkati. Demikian sama, momentum Jumat Agung adalah begini, Yesus mengampuni saya juga mengampuni sesama. Bilang sama-sama hari ini, momentum Jumat Agung adalah Yesus mengampuni saya juga harus mengampuni sesama. Jadi kalau saudara merayakan Jumat Agung, Anda masih menyimpan kebencian, percuma. Anda merayakan Jumat Agung, Anda ketemu dengan orang buang muka, percuma saudara. Makanya mari Jumat Agung ini jadikan satu pelajaran, kalau Yesus sudah mengampunimu, Anda pun wajib mengampuni sesamamu. Jangan bilang, Pak, terlalu sakit yang dia buat bagi saya, Pak. Saudara, kalau Tuhan mau hitung-hitung juga apa yang kita buat buat Tuhan, orang ama bilang, Yesus mengampuni saudara, kita juga harus mengampuni sesama. Amin. Pak, beta sudah ampuni dia, Pak. Beta sudah ampuni dia, Pak. Cuma beta belum bisa lihat dia muka, Pak. Tidak bisa, sama saja. Anda kalau sudah mengampuni sesama, lihat mukanya. Berarti kalau Anda sudah mengampuni belum bisa lihat mukanya, itu belum pengampunan. Pengampunan itu harus tanpa batas, harus tanpa syarat. Katakan amin. Karena Yesus mengampuni saudara juga tanpa batas, tanpa syarat. Memangnya Tuhan mengampuni kita ada syarat? Tidak ada syarat. Bahkan firman Tuhan bilang, pada waktu kita masih berdosa, Tuhan ampuni kita. Bukan pada saat kita sudah jadi orang baik-baik. Saudara dengar baik. Bukan pada saat kita rajin ke gereja baca Alkitab Tuhan ampuni kita. No. Pada saat kita masih ada kubangan dosa, Tuhan sudah mengampuni dosamu. Berarti saudara, pengampunan itu tanpa syarat. Pengampunan itu tanpa batas. Kalau pengampunan itu tanpa syarat, pengampunan itu tanpa batas, kita pun sebagai pengikut Kristus harus mengampuni sesama tanpa batas, tanpa syarat. Kalau kita masih berpikir begini, Pak, kalau dia datang di beta dulu boleh baru beta ampuni, itu syarat, Pak, Bu. Pak, beta lihat kode dulu. Kalau dia minimal sudah buang suara, Pak, berarti beta datang ampuni dia, itu syarat, Pak, Bu. Kalau Anda masih membutuhkan seperti itu, berarti pengampunanmu masih bersyarat. Momentum Jumat Agung mengajari kita mengampuni tanpa batas, mengampuni tanpa syarat.
Hari ini kalau ada di antara engkau yang menyimpan kebencian di hatimu sebelum engkau makan tubuh minum darah Yesus, bereskan. Yang di rumah yang menonton live streaming ini, saya sampaikan dari mimbar ini, kalau Anda makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, Anda ada kebencian yang Anda simpan terhadap sesamamu bisa anakmu, sesamamu bisa orang tuamu, sesamamu bisa suamimu, sesamamu bisa istrimu, bereskan, ampuni. Yang setuju bilang amin. Ya, kalau hari ini ada anak, ada simpan sakit hati sama mama, bereskan hari ini. Karena Anda makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, tapi masih menyimpan kebencian, berarti Anda menghina tubuh dan darah Yesus. Masih ada orang di sini yang di luar masih menonton? Jangan dulu left, jangan dulu keluar. Yang gara-gara beta sudah bilang pengampunan nih, saudara su panas telinga. Ih, Pak Pendeta, beta buka di channel ini bicara pengampunan, beta buka channel ini pengampunan. Anda mau lari ke mana kalau sebelum Anda mengampuni, Anda akan dikejar oleh Tuhan. Makanya tidur tidak bisa tidur, makan tidak bisa makan, karena masih ada kebencian di hati. Anda makan kalau masih ada kebencian, biar hamburger lagi di meja, nggak akan rasa enak, saudara. Makan gini, ingat wajahnya, aduh, sing enak makanannya. Biar disajikan lagi bunyung, hai. Begitu Anda makan, ingat wajahnya, pahit makanannya, saudara. Makanya hidup dalam kebencian, menyimpan dendam itu tidak enak. Ada amin? Makanya Yesus mati, Dia mengampuni saudara dan saya. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke saudara, sekali lagi bilang sama saya, kematian Kristus mengampuni saya. Saya juga harus mengampuni sesama. Oke, yang kedua tadi adalah pengampunan dosa. Yang paling terakhir adalah penebusan dan pembenaran. Apa makna salib Yesus yang ketiga? Bicara tentang penebusan dan pembenaran. Kita sudah ditebus dan kita sudah dibenarkan. Jadi status kita hari ini lewat momentum Jumat Agung ini, orang-orang yang sudah benar. Jadi kalau kita tanya siapa orang benar, angkat tangan. Saya orang benar. Bukan karena saya rajin gereja, bukan karena saya rajin baca Alkitab. Saya benar karena saya dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Jadi ingat, kita sekarang ke gereja bukan supaya kita mau dibenarkan, tapi kita sudah dibenarkan, makanya saya ke gereja. Ingat, saya bukan baca Alkitab supaya saya dibenarkan, bukan supaya saya supaya saya dibenarkan maka saya berdoa. Justru karena saya sudah dibenarkan maka saya berdoa. Amin. Justru karena saya sudah dibenarkan maka saya baca Alkitab. Jadi jangan bilang begini, kenapa baca Alkitab? Supaya beta jadi orang benar. Salah. Kenapa usah berdoa? Supaya beta jadi orang benar. Salah. Anda sudah menjadi orang benar, maka harus Kenapa usah rajin ke gereja? Supaya beta jadi orang benar. Salah. Anda sudah dibenarkan, makanya perlu ke gereja. Karena kita dibenarkan bukan karena kita ke gereja, karena hanya darah Kristus. Jadi pembenaran itu sudah menjadi milik bagian kita. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari dalam perayaan Jumat Agung buatlah ini berbeda dengan orang lain. Jangan bagi jubah Yesus, jangan undi jubah Yesus. Saudara, pada proses penyaliban Yesus, orang Yahudi bilang begini, bebaskan Barabas untuk kami, salibkan Yesus. Dan inilah peristiwa yang selalu terjadi setiap kali masuk Jumat Agung. Ada orang yang betul-betul merayakan Jumat Agung dengan kesadaran bahwa dia orang berdosa, dia harus bertobat. Lewat darah Kristus dia sudah menjadi orang yang bertobat. Tapi ada banyak orang yang mau supaya Barabas penjahat itu dibebaskan. Dan banyak orang merayakan Jumat Agung tapi masih hidup dalam dosa. Ini selalu terjadi. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Kebenaran disalibkan, kejahatan dibebaskan. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan sobek jubah Yesus. Kebenaran itu jangan disobek. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang tetap hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.